Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Siber Asia dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir atau pertemuan 12. Ini merupakan tugas dan juga ujian akhir semester Universitas Siber Asia. Secara langsung dapat saya ringkas bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pengumpulan dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi informasi, di mana akuntansi merupakan sistem informasi yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Ada beberapa komponen dalam sistem informasi akuntansi. Secara umum adalah yang pertama orang yang menggunakan sistem. Kemudian ada prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan penyimpanan datanya. Kemudian ada data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kemudian ada perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi, dan adanya pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama orang yang menggunakan, jadi harus ada si usernya, si penggunanya, kemudian prosedurnya juga jelas bagaimana untuk pengumpulan, untuk pemrosesan dan penyimpanan data selanjutnya. Kemudian kita juga tahu bagaimana aktivitas bisnis dari organisasi tersebut. Kemudian adanya perangkat lunak yang digunakan, kemudian ada infrastruktur teknologi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian sistem informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi 3 fungsi utama bisnis, yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan data, kemudian mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat melakukan suatu perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada kontrolnya juga, dan dapat memberikan pengendalian yang memadai. Artinya pengendalian yang memadai itu bisa digunakan untuk sebagai pengaman aset dan data organisasi. Kemudian sistem informasi akuntansi ada yang namanya diagram arus data atau data flow diagram DFD, di mana merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Ada 4 konsep dalam penggambaran alur data, antara lain yang pertama adalah konsep paket data, yaitu apabila 2 data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal, karena data itu mengalir secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah konsep alur data menyebar atau diverging data flow, di mana alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Yang ketiga, konsep alur data mengumpul, di mana beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung secara bersama-sama untuk menuju ke suatu tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, konsep sumber atau tujuan alur data, yaitu semua alur data harus
minimal mengandung satu proses. Kemudian sistem flowchart merupakan penyimpanan secara grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait dan meliputi proses, aliran logis, input-output, dan arsip. Kemudian diagram proses bisnis merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah atau aktivitas yang berbeda dalam suatu proses bisnis. Kemudian dalam sistem informasi akuntansi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan secara tradisional dan pendekatan basis data. Dalam sistem informasi akuntansi terdapat arus transaksi operasional yang terdiri dari arus transaksi pendapatan, revenue cycle, arus transaksi pengeluaran, expenditure cycle, kemudian ada arus transaksi investasi modal, dan arus transaksi produksi atau konversi. Kemudian kita tahu ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana merupakan sistem perangkat moduler yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan dalam suatu sistem terpadu. Banyak manfaat dari penggunaan ERP, antara lain untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian proses bisnis, serta dapat memberikan wawasan yang luas kepada pembuat keputusan, sehingga dapat melakukan produksi dan pengambilan keputusan yang akurat. Artinya, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ini sangat berperan sekali bagi pengambil keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang tersedia dalam laporan keuangan. Kemudian ada yang namanya siklus pengendalian internal, di mana merupakan pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan dari pengendalian internal sendiri adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian ada istilah auditing, merupakan data untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pengendalian internal atau internal auditing merupakan aktivis penjamin dan konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada beberapa sifat pengauditan, yaitu terdiri dari pencarian audit, pengumpulan bukti audit, evaluasi atas bukti audit, dan yang terakhir adalah pengkomunikasian hasil audit. Nah, adapun tujuannya adalah untuk memeriksa, kemudian untuk mengevaluasi pengendalian internal untuk melindungi sistem. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengaudit adalah Computer Assist Audit Teknik, di mana merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi-fungsi audit tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai pendapatan, di mana pendapatan merupakan aktivitas bisnis atau rangkaian dari aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang
menyediakan barang jasa ke para pelanggan, dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian ada siklus pengeluaran, di mana merupakan kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran baik barang atau jasa. Kemudian ada istilah prototyping, di mana merupakan pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja yang disederhanakan yang tengah dikembangkan. Prototype membantu mengetahui kebutuhan pengguna dan membantu para pengembang serta pengguna untuk membuat keputusan desain, konseptual, dan fisik. Kemudian ada lagi siklus produksi, di mana merupakan kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan fabrikasi suatu produk. Kemudian ada siklus MSDM, memiliki tujuan utama melancarkan pertukaran kas dengan karyawan untuk jasa yang dibutuhkan. Kemudian ada istilah sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Nah, di sini kedua sistem ini mempunyai intervensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar pelaporan keuangan. Nah, sistem buku besar pelaporan keuangan mencakup proses di tempat untuk memperbaharui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan suatu organisasi. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, fungsi buku besar tersebut antara lain adalah untuk memberikan informasi mengenai transaksi reguler, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran, dan memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutupan yang mengenalkan semua akun pendapatan dan pengeluaran serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Nah, kemudian adapun keutamaan dari penggunaan sistem informasi dalam pembuatan laporan keuangan adalah diharapkan mampu untuk mengurangi waktu dan biaya. Artinya setelah kita menggunakan sistem, diharapkan waktu dan biayanya jadi lebih kecil atau lebih efisien. Jadi secara garis besar kita bisa mengambil kesimpulan dengan adanya sistem informasi akuntansi, adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja atau karyawan, kemudian biayanya diharapkan akan lebih sedikit, lebih efisien, kemudian tentunya diharapkan lebih baik atau dapat memberikan gambaran atau dukungan bagi pengambil keputusan atau bagi manajemen dalam untuk mengambil langkah berikutnya untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam pengembangan bisnisnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.